belajar dan bertumbuh. Materi pada malam hari ini yang nanti akan dibagikan oleh Kak Devina mengenai bagaimana sih caranya mengelola emosi negatif gitu ya. Emosi negatif ini konon katanya lagi ngetren, teman-teman, lagi ngetren dirasakan gitu ya. Memang pada dasarnya rasa negatif itu wajar aja ada sih. Nah, buat yang penasaran atau punya pengalaman teman-temannya ada yang ngerasain emosi negatif, boleh tuh dipanggil dan segera bergabung di Tabula Talks ke-66 pada malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman Tabula, Kak Devina mau sapa-sapa dulu mungkin sebelum nanti aku akan kenalkan lebih lanjut. Boleh. Salam kenal dulu semua, namaku Devina. Mungkin ada yang udah pernah ikut webinarku yang sebelumnya di Tabula, mungkin ada juga yang belum ya, yang udah kenal. Selamat datang kembali, terima kasih sudah mau mendengarkan kembali cuap-cuapnya aku. Buat yang belum kenal, ya salam kenal ya. Semoga nanti pembahasan ini bisa membantu kalian untuk lebih bisa mengatur emosi negatif kalian. Udah, Yonju, boleh dilanjutkan. Oke, siap. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya, Kak Devina. Ya oke, jadi teman-teman, seperti yang udah tertera di poster juga ya, Kak Devina ini adalah seorang psikolog klinis dan mental health advocate. Jadi ya intinya praktisi juga gitu ya. Em, di daerah di area-area soal pembahasan kesehatan mental seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas soal mengelola emosi negatif gitu ya. Oke, nah Kak Devina, kalau misalkan yang aku mau tanya di awal-awal ini sih, kan belakangan ini memang lagi banyak atau viral juga ya berita-berita seputar uh, perilaku-perilaku yang sebenarnya kita mungkin nggak bisa paham gitu ya kenapa. Tapi sebenarnya kalau ditanya alasannya mungkin itu karena emosi negatif gitu Kak. Itu memang pada dasarnya akan seperti itu karena ada emosi negatif terus jadi muncul perilaku yang mungkin dalam tanda kutip tidak wajar atau gimana sih Kak sebenarnya? Ya mungkin, kayak kalau kita sering dengar tuh ada beberapa oknum yang main, eee, main apa ya, main pukul atau main emosi aja saat ada kejadian tertentu yang mereka nggak suka ya, gitu. Kayak contohnya yang aku inget sih kemarin tuh yang kasus bapak-bapak menampar perawat gitu ya, pas anaknya salah diinfus kalau nggak salah, terus dia tampar, dia bilang katanya dia kenal oknum inilah, oknum TNI lah, seperti itu, bisa dibawa ke pengadilan dan segala macamnya, gitu. Nah, memang sih sekilas itu sebenarnya karena emosi ya, tapi, mmm, nanti setelah pembahasanku selesai itu nanti kalian akan tahu deh sebenarnya ada lagi di balik emosi itu ada yang lebih penting tuh, gitu. Jadi, nah maksudnya Jonju tadi bertanya adalah kayaknya kalau misalnya kita ngomong emosi negatif tuh yang kalian tahu apa sih? Mungkin seperti marah, menangis, seperti gitu ya. Nah, sebenarnya marah dan menangis itu kan boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Yang namanya juga manusia punya emosi. Ada nggak yang tahu 5 emosi utama tuh apa aja gitu? Coba dipikirkan deh kalau misalnya kalian nggak tahu, berarti ada kemungkinan kalian belum mengenal emosi segitu dalamnya gitu. Nah, ini aku mau bahas sebenarnya ada 5 emosi utama. Tapi dikembangkan di penelitian yang terakhir sih ada 7 ya, yaitu marah, rasa jijik, sedih, senang, ketakutan, merasa buruk, dan merasa terkejut. Sebenarnya seperti itu. Nah, emosi itu boleh aja ada sebenarnya, cuman bagaimana kita ngontrolnya itu, apakah itu digunakan di saat yang tepat, dan apakah intensitasnya tepat. Jadi misalnya kalau ada kerabat kalian atau mungkin orang terdekat kalian yang meninggal, ya kalian boleh dong nangis gitu kan, justru yang aneh itu adalah orang-orang yang, "Udah kamu jangan nangis, relain aja." Nah itu kan malah aneh ya. Jadi sebenarnya nangis itu Ya, boleh, tapi di saat kalian misalnya nih, eee, kalah lomba gitu, oke nangis boleh, cuma kalau misalnya nangisnya terlalu ekstrim sampai akhirnya pingsan-pingsan berarti ada sesuatu yang bermasalah dong gitu. Jadi sebenarnya manage emosi negatif itu boleh ada apa enggak? Boleh ada, tapi harus di-manajemen, harus kita tahu kapan kita boleh pakai dan intensitasnya seberapa besar, gitu Jonju. oke. Tadi ngomongin soal emosi utama mungkin simpelnya kalau teman-teman dulu pernah ini ya, nonton Inside Out itu kali ya, Kak, ya, berarti ya? Yang 5 tokoh, Mhm, animasi itu kan. Nah bener. terus mhm. Nah itu kan ada marah juga, ada Nah tapi sadness ya.
Benar. Di situ cuma ada 5 ya. Iya, belum Ini pengembangan aku mau terakhir berarti kasih ya itu nih ya? Jonju. Oke. Sebenarnya sih basically ini kayak berdasarkan penelitian juga, cuman aku nggak akan attach seperti jurnal gitu, enggak. Ini adalah, Iya, pecahan emosi ya, jenis emosi yang lengkap aku attach di kolom komen ya. ya, Jadi siap. sebanyak ini sebenarnya emosi kita yang lebih Waduh, detail. Mungkin yang oke udah oke. pernah ikut webinarku sih aku pernah kasih ya, karena di mana-mana yang namanya lingkaran emosi ini dipakai di psikolog manapun gitu. Bahkan kadang kalau, psikolog luar negeri praktek pun dia juga suka pajang ini, karena itu akan membantu kita untuk menentukan, mengidentifikasi klien kita tuh punya emosi apa sih gitu. Kadang kan kita bingung nih, kita ngerasa apa. Nah, bisa diidentifikasi dengan cara melihat, si wheel of emotion ini kalau kalian bingung, gitu. Jadi nggak cuman ada joy, sadness itu doang ya, Ju, tapi mereka Iya punya iya, banyak anak-anak. betul betul. Oke, nah Kak, tadi yang menarik lagi adalah gini, kayak tadi kan Kak Devina sempat bilang juga ya kalau, emosi tuh wajar banget ada, cuman bagaimana kita bisa kontrol. Mhm, Nah, tapi berarti statement itu tuh menyatakan bahwa, ya fix ini emosi tuh emang bisa dikontrol gitu ya kan, dan emang bisa dikelola harusnya gitu ya? bisa, harusnya bisa dikelola karena kalau kalian mungkin anak-anak zaman now yang udah sering dengar banget dengan emotional intelligence, Mhm. itulah yang namanya, kontrol emosi yang baik. Donju pernah dengar nggak emotional intelligence atau EQ? Mhm, pernah, betul betul. Oke, nah ini sering banget dibahas katanya sih kalau IQ doang itu nggak, eee Iya, IQ doang tinggi itu kurang kalau kita nggak punya EQ. Kenapa? Karena basically EQ adalah kemampuan kita untuk, meregulasi emosi dan apa ya, merespon emosi yang dikeluarkan oleh orang lain. Karena kan kita pasti emotional intelligence itu akan terjadi saat kita berhubungan dengan orang lain ya, di saat ada 2 iya, interaksi lah atau lebih gitu kan. Jadi saat, mungkin kitanya bisa mengatur emosi kita, tapi saat kita menghadapi orang yang marah, gimana nih kita membantu mereka, bukan membantu me-manage mereka ya, cuman lebih gimana kita me-manage emosi diri kita sendiri dan gimana cara kita menghadapi emosi milik orang lain, sebenarnya sih itu, mhm, gitu Ju. oke. Jadi bahasannya sebenarnya tadi tentang EQ gitu ya, Kak, ya. Cuman memang kalau misalkan ngomongin EQ tentu Mhm kan pasti kan itu sangat kompleks ya, Kak, ya. Kalau dari Kak Devina sendiri ada nggak sih mhm. kayak mungkin pilar-pilarnya EQ ya yang bisa kita, secara konkret temui nih, yang perlu kita perhatikan sebenarnya apa sih kayak gitu kalau misalkan untuk EQ? Oke, sebenarnya kan hari ini kita membahas tentang bagaimana caranya manajemen emosi negatif ya. Mhm, Tapi, aku akan kasih sedikit gambaran tentang EQ karena basically apa namanya, emosi negatif itu ya kalau tanpa EQ kita miliki ya susah untuk dikendalikan. Nah, jadi mhm. dalam, EQ itu ada 4 pilar utama. Sebentar aku sambil nyatet nih, makanya tadi ngomongnya belepotan. Nah, ini dia 4 pilar utama. Yang pertama, EQ ini basically adalah cara kamu bisa mengontrol impulsi dirimu, mengontrol perilaku dan perasaan kamu, me-manage emosi kamu secara sehat, ya itu self management. Lalu self awareness yang kedua, yaitu mengenali emosi kita sendiri. Bagaimana sih emosi kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Nah, dan juga kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Jadi misalnya, kalau kamu nih, kamu aja nggak tahu emosi kamu apa, biasanya masalahnya akan semakin keruh dan ujung-ujungnya kamu nggak tahu solusinya apa. Karena pernah nggak sih, ada nggak sih yang punya pasangan yang "Kamu kenapa sih?" "Nggak tahu." "Ya pokoknya aku kesel aja." "Ya kamu terus Iya. maunya gimana?" "Ya nggak tahu, kamu pikirin dong mesti gimana," kayak gitu. Nah, jadi kayak Iya itu iya, sebenarnya agak aneh ya gitu. Tapi ini iya. relate banget ya. Ini nggak dalam gender tertentu ya. Kadang ada juga cewek yang seperti itu, ada juga cowok yang seperti itu gitu. Jadi, Mhm, harus self aware, harus bisa identify emosinya kita tuh sebenarnya apa dan penyebab kita beremosi seperti itu tuh apa. Pasti kan iya. kamu marah nih, marah pasti ada sebabnya dong, nggak mungkin nggak ada sebabnya, gitu. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuma mungkin kita waktu itu lagi kalut atau kita nggak menggali lebih lanjut. Lalu yang berikutnya adalah social awareness. Nah, kalau kalian perhatikan nih, yang nomor satu, nomor 2 itu adalah cara kita manage diri sendiri. Tapi Mhm, nomor 3 dan 4 adalah cara kita menghadapi lingkungan kita. Jadi social awareness, apakah kamu punya empati, apakah kamu bisa mengerti kebutuhan, emosi, dan kekhawatiran orang lain. Jadi kan kita juga punya feeling ya. Kalau misalnya kalian dengerin aku kayak gini, mungkin aku terdengar happy, berarti oh mungkin Kak Devina lagi senang-senang aja gitu. Tapi kalau suatu hari aku ngomongnya sedih, mungkin kalian juga aware, ah ini kayaknya ada masalah nih. Bisa nggak kalian pick up
mmm, sinyal-sinyal itu dari orang lain, jadi kepekaan kalian. Setelah itu barulah relationship management. Bagaimana caranya kita mengembangkan dan mempertahankan relasi yang baik dengan orang-orang. Nah, ini paling gampang dicontohkan banget pada hubungan sebenarnya. Karena kalau misalnya temen kan mereka punya masalah sama kamu dan masalah itu nggak bisa diselesaikan, kita bisa putus hubungan ya. Tapi kalau yang namanya pacar atau apalagi suami atau istri itu kan nggak segampang itu putus. Nggak mungkin kita dikit-dikit main cerai aja gitu kan. Jadi kalau bisa memang kita punya kemampuan managing relasi yang baik dengan cara punya EQ yang baik gitu. Jadi kita kenalin emosi negatif kita, kekurangan kita apa, lalu gimana kita manage-nya gitu. Cukup jelas Ya, nggak nih Jonju? cukup sih kalau aku sih. Kelihatan juga ya Kak dari 4 pilar ini tuh tadi 2 yang pertama tuh tentang diri sendiri dulu, terus pilar berikutnya tentang ke sosialnya gitu, terus baru habis itu hubungannya kayak gitu ya. Dan memang kalau trial-nya ini yang Mhm. paling enak sih mungkin buat yang udah ada pasangan ya, mungkin bisa juga ke keluarga kali ya yang dalam tanda kutip ya nggak bisa putus hubungan tadi kayak gitu ya. Iya benar, benar sekali. Oke. Nah, Kak, tapi kalau ngomongin soal EQ ini kan berarti ujungnya tadi ya, mengelola gitu ya, baik perasaan diri sendiri, terus ekspektasi terhadap orang juga mungkin, perasaan orang lain, hubungan. Itu kan berarti intinya penting untuk mengelola emosi gitu ya, karena ada tips and triknya juga tadi Mhm. bahkan ya kedengarannya di bahasan soal EQ. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin soal why gitu ya, mengapa mengapa penting untuk, mengelola emosi negatif ini sebenarnya kenapa sih, Kak? Oke, kenapa penting untuk mengelola emosi negatif? Mhm. Pastinya sih sebenarnya nggak banyak-banyak, tapi intinya kalian bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis sama orang lain, dan kalian juga akhirnya bisa hidup dengan lebih damai gitu loh. Karena apapun masalah yang kalian miliki biasanya bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun selesaikan dengan baik ini definisinya bukan berarti kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Tapi lebih ke arah kalaupun kalian tidak dapat apa yang kalian inginkan, kalian bisa lebih menerima, gitu. Karena kan yang namanya dalam hidup, nggak mungkin kita menang terus kan, terhadap apa yang kita inginkan, gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya kemampuan manajemen emosi negatif yang baik, otomatis satu, kalian nggak akan kecil kemungkinan kalian punya konflik dengan orang lain. Kedua, yang paling penting, kalaupun ada konflik, which is sangat mungkin banget kita berkonflik sama orang lain, nggak mungkin kita bener-bener kayak dewa gitu ya, terus kayak nggak pernah ada, konflik apa-apa gitu kan. Eee, Kalaupun ada konflik kita bisa hadapin, itu sih sebenarnya manfaatnya. Oke, siap siap siap. Nah itu ya kayak dari alasannya juga memang ya udah jelas supaya, kalaupun ya sebenarnya kasarnya mungkin supaya nggak banyak masalah hidupnya adalah ya nanti kita juga pusing sendiri kalau misalkan kita masalahnya gara-gara emosi kita terus efeknya juga berembet untuk kita sendiri gitu ya, kita sendiri yang rugi pada akhirnya. Oh, Iya, sebenarnya mungkin kalau aku mau perjelas, yang namanya masalah kan pasti ada, tapi bener mungkin maksud Jonju kayak kita jadi nggak nyari-nyari masalah gitu lah, kalau kita orangnya betul gampang betul. marah atau apa kan timbul konflik yang sebenarnya nggak perlu timbul. Nah nanti Mhm efeknya tuh bisa ke mana-mana, kalian bisa jadi leader yang baik, kalian bisa jadi mhm. manajer yang baik, itu efeknya akan ke situ. Karena pemimpin yang baik itu pastinya harus punya EQ yang cemerlang ya. Semua orang bisa jadi bos, tapi nggak semua orang bisa jadi leader kali, kalau istilahnya mungkin kayak gitu. Setuju setuju. Oke, Kak, tapi ya oke, thank you banget untuk penjelasannya tadi ya. Nah, sekarang Mhm. mungkin, tadi kan udah bahas soal why gitu ya, itu mengapa. Nah, kalau ya pasti habis itu langsung teman-teman Tabula juga langsung penasaran, ini caranya konkretnya seperti apa ya, kalau misalkan untuk mengelola emosi negatif kayak gitu? Oke, cara konkretnya ya, sebentar aku kasih Mhm, gambar lagi. oke Sebenarnya ini cara yang konkretnya, oke. Oh, dari 3 tahap itu ya, Kak, ya? ada di 3 tahap ini. Tapi sebenarnya ada satu teori yang aku mau bawa sih ke kalian, teori yang sebenarnya highlight utamanya dari pembahasanku hari ini. Ini nih hanya proses ya yang aku tunjukkan. Jadi intinya gini, saat kalian marah, kalian harus identifikasi dulu emosi kalian apa. Setelah itu kontrol lah pikiran-pikiran kalian yang irasional. Setelah itu baru kalian akan menimbulkan perilaku yang baik. Misalnya gini, kalian ngelihat pasangan kalian jalan sama lawan jenis lain lah ya, atau misalnya sesama jenis lain, karena kan kita di sini terbuka ya, ada LGBTQ gitu kan. Mhm. Intinya kalian saat itu langsung berasumsi bahwa selingkuh nih dia gitu kan, dateng-datengin tampar.
Padahal ternyata itu kayak keponakannya atau itu sepupunya gitu. Jadi kayak, kontrollah pikiran irasional kalian sampai kalian bisa mengkomunikasikan itu dengan, orang yang bersangkutan gitu sebenarnya. Nah cuman ini tuh sering banget ini, yang aku kasih tahu sekarang adalah benar-benar spesifik cara meredakan emosi kalian yang, eee, apa ya, mungkin to be exact-nya seperti kayak kalau kalian lagi marah banget atau kalian lagi sedih banget, cara meredakannya adalah seperti ini. Kalian tinggalkan dulu hal-hal yang membuat kalian marah atau kalian sedih. Jadi misalnya, kalian ngomong dengan lawan bicara kalian, "Sorry nih kayaknya aku, butuh untuk menenangkan diri, aku minta waktu ya sebentar." Jadi setelah itu kalian pergi dari sumber kalian marah itu atau kalian sedih itu, pergilah ke tempat yang tenang dan nyaman. Boleh ke WC, boleh ke taman yang ada di luar rumah atau area tertentu yang kalian tuh punya privacy gitu. Lalu gunakanlah teknik relaksasi nafas. Kalian boleh tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Jadi jangan lewat mulut ya, karena hidung itu ada, masih ada fungsinya gitu. Menyaring udara, untuk melembabkan udara gitu. Jadi kalau misalnya kalian nafasnya lewat mulut, ngos-ngosan, malah kalian akan ngerasa tambah kering dan tambah nggak enak badannya. Nah, tetaplah, di posisi netral itu selama 30 menit ke depan. Kamu boleh minum air putih, boleh yang mau doa silakan doa, boleh dengerin musik, boleh lakukan hal-hal yang lain yang bisa membuat kamu lebih tenang. Boleh masak, boleh lari, boleh push up, segala macam terserah. Atau misalnya kalian memang janjinya adalah bahasnya besok, jadi nggak bahas hari ini. Intinya minimal 30 menit untuk menenangkan diri, itu pasti akan make a big difference, gitu. Nah, setelah Anda lebih tenang, coba, kok jadi Anda, formal banget. Setelah kamu lebih tenang, coba kamu tuliskan apa yang sebenarnya kamu tuh pengen katakan. Boleh sebebas mungkin, saya kayak, "Anjing lu, dasar lu," apa misalnya gitu ya, sekasar itu kalian pengen ngomong. Karena kan beberapa orang ada nih yang masalahnya sama pasangannya, dia suka ngatain kasar atau dia suka, ngelempar barang gitu-gitulah intinya. Nah itu keluarin dulu, nggak apa-apa. Terus kalau yang emang sukanya ngelempar barang atau nonjok sesuatu, masih boleh nonjok dan ngelempar, tapi arahkanlah pada benda-benda yang tidak akan mencederai kalian atau orang lain. Misalnya kalian tuh sobek-sobek kertas, nonjokin bantal, lempar guling, kayak gitu tuh boleh, gitu. Nah, setelah kalian tuliskan dan lebih tenang selama 30 menit ke depan, coba deh kalian lihat lagi, baca ulang lagi. Terus kalian pikir, kalau misalnya saya ngomong kayak gini, masalahnya bakal selesai nggak sih? Yang ada makin runyam, gitu kan. Jadi kalian coba ketik lagi, tulis lagi, ulang kalimat yang lebih baik. Sebenarnya ini ada sih bahasanya tentang komunikasi yang asertif, tapi kayaknya aku nggak bahas detail tentang itu di sini ya. Kalau kalian mau cari tentang komunikasi asertif, boleh dicari-cari tahu sendiri dulu di Google gitu. Intinya komunikasi asertif adalah kemampuan Anda untuk, menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Coba aku tulis di komen ya, komunikasi asertif. Menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginan dengan cara yang tegas namun positif. Oke, itu penting banget. Nah, setelah semua itu selesai, baru kalian ngomong sama orangnya lagi. Karena menghindari masalah pun juga nggak bagus, itu bukan manajemen emosi yang baik, namanya menghindari emosi kalian, gitu loh. Aku pribadi pernah ngalamin ini, contohnya tuh kayak, kadang kan sama teman baik kita paling susah tuh ngomong marah tuh sama teman baik menurutku dibanding sama orang yang kita nggak kenal. Dia menyinggung aku dan aku nggak seneng gitu kan. Aku sampai bolak-balik mikirin dulu mau nulis gini, gue kesel nih gitu, tapi nggak enak. Aku diam dulu sampai 30 menit, aku tulis, aku tulis, aku hapus lagi. Akhirnya setelah 30 menit aku memberanikan diri, tapi bahasa yang aku gunakan sudah lebih enak disampaikannya. Gitu loh. Kalau seandainya aku reaktif saat itu langsung ngebales dia, mungkin kita nggak akan end up baik-baik gitu. Jadi 30 menit aja itu udah cukup untuk membuat kalian lebih tenang sebenarnya. Kalau kalian butuh lebih, ya nggak apa-apa. Gitu kira-kira Ju. Cukup jelas nggak tuh? Cukup jelas, Kak. Iya, jadi intinya mungkin kita juga bisa sambil cari jeda gitu ya, Kak, ya. Tadi boleh ngapain Mhm. aja, yang penting bisa tahu juga, kenal juga sama kita sekarang sebenarnya lagi ngerasain apa, kayak gitu ya. Bener. Sambil dilihat-lihat dulu tuh, kadang kalau misalnya klienku adalah pasangan yang di rumah suka ribut, aku bilang, "Coba Bapak Ibu saat berantem, daripada berantem mendingan tuh mainan sama Wheel of Emotion, cari dulu tuh emosinya apa." Itu aja udah makan waktu kan. Kita muter dulu, bacain dulu satu-satu, "Nih emosiku yang mana ya?" Gitu. Nah, itu aja sebenarnya sudah
bisa menenangkan. Apakah kamu ternyata marah? Ternyata bukan cuma marah, tapi juga sedih, merasa dikhianati, merasa frustasi, itu macam-macam banget. Gitu, Jonju. Iya, oke. Ya berarti tadi ya kayak tadi buat cara kenal emosinya aja atau nyari tahu aja tadi kan udah makan waktu ya. Itu sebenarnya kan udah jadi Mhm, jeda juga buat kita dan itu mungkin bisa mhm. membantu. Kak, tadi yang terkait dengan teori tadi, kalau nggak salah teori circle of control ya. Nah itu sebenarnya penjelasannya kayak gimana tuh, Kak? Oke, jadi sebenarnya circle of control adalah, teori utama yang aku mau gunakan, hari ini. Kadang orang tuh pergi ke psikolog gitulah ya, dipikir kita bisa kayak do some magic gitu kan, terus bikin dia nggak marah lagi atau nggak kesel lagi sama orang lain gitu. Padahal enggak. Basically, simply kalian harus paham bahwa ada yang namanya circle of control. Artinya adalah ada hal yang kamu bisa kontrol, tapi ada hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol. Contoh, lagi-lagi soal relasi ya, mungkin aku coba drag drop dulu. Ini, circle of control. Kalau kalian misalnya nih, teman-teman yang udah pernah pacaran terus putus tapi di-ghosting gitu ya, atau nggak pernah dapat kejelasan, "Kenapa sih kamu putus sama aku?" Gitu. Mungkin kan kadang ada keinginan kalian untuk tahu ya, untuk tahu dia tuh mikirin apa sih, alasan kamu tuh apa sih. Dan mungkin ada beberapa juga dari kalian yang nge-chat, "Ayo kita bicarain baik-baik yuk, mau putus nggak apa-apa, tapi yang penting kita ngomongin dulu." Dan si lawan jenis ini atau pasangan kalian ini tidak mau respon, bener-bener pergi. Nah, itu yang ada biasanya orang akan jadi, "Kenapa sih aku tuh salah apa?" Gitu segala macam. Pokoknya istilahnya tuh kayak apa ya, frustasi sendiri gitu. Tapi ingat, ada hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol. Karena kamu sudah berusaha semaksimal mungkin nih untuk me-reach out dia, tapi kan dia nggak respon. Kamu nggak bisa ngontrol apa yang dia mau lakukan, apa yang dia pikirkan. Kalau misalnya ternyata dia takut banget ngomong sama kamu, karena sebenarnya emang dia bersalah dan dia memilih untuk kabur, menurut kalian bisa kalian kontrol nggak? Pastinya enggak sebenarnya. Ya, aku tahu itu salah gitu kan. Cuman kita nggak bisa maksa dia untuk mau ngomong sama kamu, gitu. Jadi makanya circle of control itu adalah ada hal-hal yang bisa kamu kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kalau kita lihat di sini, yang bisa aku kontrol adalah behavior aku, kesalahan aku, usaha aku, apa namanya, tubuh aku bisa aku kontrol, pikiran aku, terus apa ya, sikap aku, pilihan aku, aksi aku bisa dikontrol, semuanya bisa dikontrol. Tapi aku nggak bisa kontrol adalah orang lain mau ngomong apa ke aku, orang lain melakukan apa ke aku, gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian kayak memegang teguh pada, "Ya nggak bisa, dia harus kayak gini dong, dia harusnya kan ngomongnya sama aku, dia kan harusnya kan jelasin dong kenapa," gitu-gitu. Nah, itu kalian nggak akan tenang, gitu. Yang penting adalah kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Kan ini kan emosinya negatif ya saat kalian diputusin atau apapun itulah. Kalian pasti ngerasanya nggak seneng. Tapi itu adalah pilihan kalian, kalian mau tetap dalam emosi itu atau enggak. Jadi untuk kita marah, untuk kita sedih itu adalah pilihan sebenarnya. Emosi itu natural iya datang, benar. Tapi intensitas dan ketepatannya itu kita yang milih. Mungkin aku tulis ya, emosi itu natural terjadi, tapi tepat atau tidaknya dan, intensitasnya itu kita yang menentukan. Oke, jadi saat kalian bisa melepaskan, bisa memaafkan, bisa menerima, itu kalian akan lebih tenang. Emosi negatif itu pasti akan nggak ada lagi. Bukan berarti aku mau ngajarin kalian untuk, ya udah kalau ada apa-apa tuh cuek aja, santai aja. Enggak, tetap aja kalian harus coba selesaikan dulu. Tapi kalau misalnya ini contohnya tadi ya soal pacaran itu. Tapi kalau misalnya ternyata mereka nggak bisa ngerti-ngerti, berarti ada usaha-usaha yang kalian bisa lakukan dong, gitu loh. Misalnya kayak, ya udahlah aku maafin aja gitu. Atau misalnya kayak tadi tuh aku baca di komen sekilas ya, maaf siapa namanya, tapi intinya, dia ada isu bullying tadi, kalau kalian sudah coba ngomong ke guru, sudah coba ngomong ke apa namanya, teman-teman kalian yang nge-bully itu dan mereka tetap melakukan itu, berarti ada beberapa cara lain yang bisa kalian tempuh, antara kalian pindah sekolah atau kalian misalnya bawa ke hukum, gitu loh. Kalian nggak bisa expect mereka berubah sesuai dengan yang kalian inginkan, walaupun kalian udah berusaha segimanapun juga, gitu. Nah, sampai sini dulu
cukup jelas nggak ya Jonju menurut kamu? Oke, kalau menurut aku udah cukup jelas sih Kak. Tapi paling nanti aku tadi ada tertarik sama beberapa poin. Nah, buat teman-teman mungkin ya kalau misalkan ada yang dirasa kurang jelas atau jadi pengen nanya lebih lanjut ke Kak Devina, boleh ya dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Mhm, Oke, kalau dari oke. aku mungkin follow up-nya tadi Kak, berarti sebenarnya kalau misalkan untuk urusan emosi, terus perilaku orang, kadang kan kita pikirannya itu, "Ah, harusnya kan begini, harusnya begitu." Padahal sebenarnya kalau untuk urusan emosi dan apalagi di relasional gitu ya, hubungan dengan orang lain, harusnya harusnya ini tuh kita mungkin perlu tinjau lebih lanjut kali gitu ya, karena kan harusnya kita bisa aja Mmm. bukan harusnya dia gitu ya, Kak, ya. Oke oke, nice catch banget sih, Ju. Coba ya aku tuliskan dulu, apa yang seharusnya, gimana gimana ya nih, tadi kan kayaknya aku tuh bilangnya gampang banget ya, Ju, ya, kayak, "Oh, terima Hmm. aja," gitu kan, atau pasti Heeh. kayak, "Kalian, fokus aja ke hal-hal yang bisa kamu kontrol," gitu kan. Kesannya gampang ya, ngomong mah gampang, Kak, pas kejadian susah gitu. Coba sekarang aku kasih dulu versi aku. Jadi setelah aku baca-baca lebih lanjut dan aku simpulkan, sebenarnya ada kesimpulan yang sangat gampang untuk, manajemen emosi dan circle of control ini. Nah, coba Jonju ditebak ya tolong gitu. Cuma aku tunjukin dulu. Kayak gini. Oke. Ini yang aku kirim adalah, manajemen emosi negatif yang, positif. Jadi yang di dalam itu, ini adalah lingkaran kontrolnya ya, circle of control. Harusnya di luar ini adalah hal-hal yang lain gitu. Harusnya yang benar seperti ini, pikiran kita mengontrol pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita dong. Nah, akhirnya kalau kita bisa mengontrol itu, pikiran kita jadi rasional kan, akhirnya perilaku kita jadi positif, dan kita menemukan solusi. Nah, tapi kalau dalam case, kontrol emosi yang kurang baik atau misalnya circle of control-nya kurang buruk, kita akan berusaha, bentar aku tulisin dulu, manajemen emosi negatif yang negatif. Oke, oke yang kita berusaha mengontrol adalah pikiran orang, perasaan orang, dan perilaku orang. Nah, di situ ada yang beda nih, Ju. Kira-kira menurut kamu yang membedakan, tadi kan kamu nangkep nih, oh harusnya 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 gitu kan. Yang menurut Iya. kamu yang membedakan dari orang yang punya pikiran yang positif dan negatif itu apa? Yang coba buat dia kontrol sih sebenarnya ya, kalau misalkan dari 2 gambar ini, gitu. Soalnya Mhm, kadang-kadang di pikiran kita mikirnya, harusnya kan dia seperti ini gitu, dalam tanda kutip kan kita jadi kayak mencoba buat ngatur perilaku orang gitu ya, padahal kan secara logikanya yang bisa kita atur adalah perilaku kita gitu, bukan perilaku orang. Jadi bisa harusnya dia bisa begini nih, ternyata terus kan perilaku orang iya yang iya kita benar. pikir itu kan nggak sesuai, itu tadi ada perbedaan Nah, ekspektasi jatuhnya, kayak gitu jadinya ya. oke, berarti tadi yang harusnya harusnya itu adalah ekspektasi. Jadi, ekspektasi yang harusnya harusnya itu biasa kalau di psikologi kita sebut dengan masturbation. Jadi bukan masturbation yang itu ya, Mhm. M-U-S-T. Harusnya kan dia begini, harusnya kan dia begitu, gitu. Saat kamu ikut sesi konseling, kebanyakan akan ditanyakan balik, "Siapa yang bilang harusnya dia nggak selingkuh sama kamu?" "Ya tapi kan dia kan sama aku pacaran." "Iya, tapi apa yang membuat kamu yakin aturan dari mana, apakah ada hukum tertulis yang mengatakan bahwa dia harusnya nggak selingkuh?" Gitu. Maksudnya ini bukan membenarkan si orang yang selingkuh ya, tapi lebih ke arah, apa dalam hidup itu bisa terjadi apapun itu gitu loh. Jadi jangan ekspektasi kamu terlalu tinggi, terlalu kaku. Nah, selain itu Ju, ada satu lagi tuh yang berbeda, 2 bahkan sebenarnya. Menurut kamu Iya, apa lagi, Ju? sebentar. Ada di pikiran ya, pikirannya irasional. Tadi biasanya kalau misalkan udah beda soal ekspektasinya tuh Kak, biasanya muncullah kita, "Kok dia begini ya, kok dia begitu ya?" Terus jadi Mhm, padahal itu semua terjadinya di pikiran kita aja gitu kan. "Apa gue yang begini ya? Dia begitu apa karena gue ya?" mhm, Gitu, biasanya kayak gitu-gitu benar tuh Kak. benar, kadang Ya. mungkin begitu. Bener bener banget. Jangan-jangan aku kurang cantik untuk dia atau aku kurang bagus untuk dia makanya dia selingkuh, kayak gitu tuh, itu sering terjadi. Tapi,
mungkin ini takutnya kepanjangan, aku bantu jawab juga ya, Ju, ya. Mhm. Intinya yang mempengaruhi itu adalah ekspektasi sama ego kamu. Jadi kalau misalnya nih, coba deh kalian pikirin ya, ini sebenarnya bukan secara teori ya, ini jujur ini pemikiranku pribadi. Tapi coba deh kalian pikirkan, alasan kalian marah itu atau sedih yang tidak bisa dikendalikan atau kecewa yang tidak bisa dikendalikan itu cuma karena 2 hal, ekspektasi dan ego kamu gitu. Jadi ada satu hal yang, misalnya nih kayak, yang bapak-bapak yang marah tadi itu ya, yang menampar perawat. Dia punya ekspektasi anaknya itu dirawat dengan baik gitu kan. Dia punya ekspektasi, perawat itu nggak akan melakukan kesalahan gitu loh. Tapi kan yang namanya perawat kadang mereka kerja berjam-jam capek, dan setahu aku kalau nggak salah itu perawat baru deh, waktu itu. Lalu saat dia seharusnya dia mungkin kesel, wajar nggak sih dia kesel anaknya diperlakukan salah gitu ya? Ya mungkin wajar gitu kan. Aku juga agak lupa kasusnya dia salah apa enggak sebenarnya sih. Anggaplah si susternya ini salah ya, kita bikin kasus sendiri gitu loh. Nah, saat dia marah, harusnya kan dia bisa ngomong baik-baik dong. "Oh, coba panggilkan kepala perawat kamu," gitu kan, "saya mau bicara." Instead, dia memilih untuk menampar. Itu kan berarti untuk asserting dominance-nya dia gitu loh. Berarti dia punya ego yang nggak bisa nih, gue harus kasih tahu dia siapa bosnya. Atau kasus lain nih, ada nggak dari kalian yang sebenarnya kalau sama pasangan kalian, ini sorry aku ngambil contohnya pasangan terus karena itu paling gampang untuk disentil biasanya gitu. Saat kalian sebenarnya salah nih sama pasangan kalian, ego kalian mengatakan, "Ih malu dong kalau gue yang minta maaf," akhirnya kamu marah gitu dan nggak mau minta maaf gitu loh. Nah, cuman karena 2 hal itu, ego dan ekspektasi. Akhirnya karena kamu punya ekspektasi dan ego yang tidak sesuai, terjadilah konflik. Padahal kalau kita bisa berpikir rasional, kita akan menemukan yang namanya solusi, which is lebih bagus. Aku pernah ada, contoh seperti ini nih, contoh terakhir ya kayak dari aku sebelum kayaknya mungkin bahasannya sudah mau selesai sebenarnya. Ini coba aku simpulkan, ekspektasi, ego, dan solusi. Jadi gini, ada kasusnya di mana orang itu biasa kan kita yang gamers-gamers nih termasuk aku gitu ya, nempel sama laptop kan gitu. Begitu kita sekarang punya pacar atau mungkin punya suami atau punya istri, mungkin jadi nggak bisa main gitu loh. Nah, saat waktu kamu berharga banget untuk main sih jam 11 tuh kamu harusnya main, tapi ternyata anak kamu nangis, terus kamu malah marah-marah sama istri gitu kan, "Tapi kan aku mau main gini-gini," akhirnya malah ribut sama istri, terus akhirnya jadi nggak main sampai jam 12 karena kalian berantem. Nah, daripada kayak gitu mendingan cari solusi bersama kayak, oke anaknya butuh apa kita selesaikan, ternyata 11.15 udah selesai urusannya. Jadi lebih baik kita berpikir dan yang, beremosi yang sewajarnya, kecewa boleh, bilang sama istri kamu bahwa atau suami kamu, "Aduh aku mau main nih." Nanti kan akan kita cari solusi yang terbaik, tapi kita harus ngasih dia susu dulu. Oke lah ya dia kerja sama nih ceritanya. Kerja sama, anaknya bisa ditidurkan dengan cepat, malah kamu bisa main lebih cepat. Karena ini beneran kejadian nih. Begitu dia marah-marah, malah jadinya ngaret 1 jam untuk dia bisa main. Jadi dia cuma punya waktu 1 jam untuk main, padahal harusnya bisa main 1 jam 45 menit, tapi dia punya ekspektasi untuk main 2 jam dan egonya dia tidak mempersilahkan dia untuk, apa ya, mengurangi jatah mainnya dia gitu, "Ya nggak bisa, aku harus main, itu kan tugas kamu." Jadi ribut gede. Kan Iya. kayaknya konyol ya kalau seperti itu, gitu loh. Ya nggak sih? Itu lucu tapi beneran kejadian loh, Mhm, kayak mhm. gitu. Jadi ya kalau kesimpulan dari aku adalah, circle of cir cir theory of aku jadi lupa jadi, bingung Iya. sendiri. Circle of control adalah kontrollah hal-hal yang bisa kamu lakukan dan lepaskanlah hal-hal yang kamu tidak bisa kamu kontrol. Nah, kalau kamu kalian lihat dari 2 bagan terakhir aku, intinya yang kita kontrol adalah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Yang kita nggak bisa kontrol adalah pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Gitu teman-teman. Sampai Iya. sini kayaknya cukup deh Jonju. Iya, cukup sih, Kak. Itu udah jelas banget juga ya. Cuman memang kadang-kadang, kita tahu benernya, cuman suka aja gitu ya, coba-coba. Makanya ya kita suka juga nih coba-coba buat, ya siapa tahu kita bisa atur perilaku orang Kak, atau pikiran orang, itu yang biasanya jadi konflik. Nah, tapi kalau udah jadi konflik biasa nggak sadar, karena itu awalnya ada Mmm. ekspektasi atau ada ego, misalnya gitu ya.